Barcelona menemukan celah penting untuk memperpanjang kontrak Robert Lewandowski setelah La Liga merilis regulasi finansial terbaru. Melalui pasal 103 aturan kontrol ekonomi, klub yang sedang melampaui batas pengeluaran tetap diizinkan memperbarui kontrak satu pemain, tanpa batasan usia. Syarat utamanya adalah gaji pemain tersebut tidak boleh melebihi 8% dari total squad cost limit klub. Aturan ini menjadi solusi bagi Barcelona yang sebelumnya ragu karena usia Lewandowski yang mendekati 37 tahun dan kondisi keuangan klub. Kini, Blaugrana memiliki peluang besar untuk mempertahankan sang striker sebagai ikon dan tumpuan lini depan mereka. Real Madrid meraih kemenangan tipis 3-2 atas Talavera di Copa del Rey, tetapi kemenangan ini tetap dibayangi kritik karena pertandingan berlangsung menegangkan hingga menit akhir. Permainan tim dinilai kurang konsisten, minim ide, dan kecenderungan bertahan terlalu dalam justru memberi peluang bagi lawan untuk bangkit, menimbulkan kekhawatiran soal identitas permainan tim saat ini. Situasi tersebut membuat posisi Xabi Alonso tetap menjadi sorotan, meski manajemen klub masih berencana mempertahankannya hingga Supercopa Spanyol, karena hasil tim sejauh ini belum dianggap cukup buruk untuk memicu perubahan pelatih. Harry Kane kembali menorehkan sejarah di Bayern Munchen dengan gol penalti ke gawang Mainz yang sekaligus menyelamatkan tim dari kekalahan dan menggenapkan koleksinya menjadi 50 gol sepanjang tahun kalender 2025. Ini merupakan kali pertama striker berusia 32 tahun itu mencetak 50 gol dalam satu tahun untuk klub, menyamakan pencapaian legenda Bayern, Robert Lewandowski, yang mencetak 58 gol pada 2021. Kane menekankan bahwa ia lebih memprioritaskan kontribusi nyata bagi tim daripada sekedar mengejar angka statistik, selalu menetapkan target kecil tiap pertandingan untuk tetap fokus dan termotivasi, serta menunjukkan kondisi fisik yang prima meski usianya bertambah. Dusan Vlahovic saat ini tengah menghadapi cedera serius dan diprediksi akan absen sekitar 3 bulan setelah menjalani operasi akibat masalah otot paha yang didapat saat melawan Cagliari. Meski begitu, spekulasi mengenai masa depannya di Juventus justru semakin memanas. Kontrak sang striker akan habis pada 30 Juni 2026 dan hingga kini belum ada tanda-tanda kesepakatan perpanjangan kontrak antara kedua belah pihak. Situasi ini membuka peluang bagi klub-klub top Eropa, termasuk Barcelona dan Bayern Munchen, yang terus memantau perkembangan dan siap memanfaatkan momen jika negosiasi dengan Juventus gagal, menjadikan masa depan Vlahovic salah satu cerita paling menarik di bursa transfer mendatang. AS Roma terus gencar memperkuat lini serang mereka, dan kini membidik Giacomo Raspadori yang dikabarkan siap meninggalkan Atletico Madrid. Penyerang ini dipandang sebagai alternatif utama jika negosiasi dengan target pertama, Joshua Zirkzee, menemui kendala. Meski skenario merekrut keduanya juga sangat memungkinkan untuk menambah kedalaman, fleksibilitas, dan daya serang tim. Manajemen Roma sudah menjalin komunikasi intens dengan perwakilan sang pemain untuk mempercepat proses transfer dan mendahului klub pesaing, termasuk Lazio yang juga menaruh minat meski langkah mereka saat ini terhambat. Harry Maguire dikabarkan hampir pulih dari cedera paha yang membuatnya absen sejak awal November lalu. Bek andalan Manchester United ini selama ini menjadi sosok penting di lini pertahanan dan kerap menjadi penentu kemenangan lewat kemampuan memanfaatkan bola mati. Kondisi Maguire saat ini terus membaik, meski terkadang rasa sakit di pahanya masih muncul sesekali. Tim pelatih MU memilih untuk tidak terburu-buru menurunkannya agar benar-benar fit sebelum kembali bermain. Maguire diproyeksikan paling lambat comeback saat menghadapi Wolverhampton. Namun, ada kemungkinan ia bisa kembali lebih cepat, bahkan di laga Boxing Day melawan Newcastle atau akhir pekan ini melawan Aston Villa. Inter Milan mendapat kabar buruk karena Denzel Dumfries dipastikan absen akibat cedera serius, memaksa klub segera mencari pengganti di posisi sayap kanan. Target utama mereka adalah Wesley Franca dari AS Roma yang dinilai sangat cocok dengan gaya permainan Inter serta memiliki profil ekonomis yang menguntungkan.
Meski harga jual sang pemain diperkirakan cukup tinggi, sekitar 30 hingga 35 juta euro, manajemen Inter berencana menawar dengan memasukkan Davide Fratesi sebagai bagian dari paket transfer untuk menekan biaya. Manchester United dikabarkan tertarik merekrut Robert Lewandowski dari Barcelona pada musim panas 2026 untuk menambah pengalaman lini serang sekaligus menjadi mentor bagi striker muda mereka, Benjamin Sesko. Minat MU didorong oleh rekam jejak Lewandowski yang masih produktif mencetak gol dan peluang memboyongnya secara gratis setelah kontraknya habis. Namun, kans transfer ini terbatas karena Lewandowski meminta gaji tinggi, sementara MU enggan mengeluarkan bayaran besar untuk pemain berusia 37 tahun, sehingga negosiasi hanya akan berhasil jika sang striker bersedia menurunkan tuntutannya. AC Milan menghadapi dilema serius di lini serang menjelang bursa transfer Januari. Satu-satunya penyerang tengah mereka, Santiago Gimenez, tampil mandul sepanjang musim dan kini cedera hingga pertengahan Februari 2026. Untuk mengatasi kekosongan ini, Milan dikabarkan membidik Niklas Füllkrug dari West Ham sebagai pengganti. Namun striker Jerman ini memiliki masalah serupa, produktivitas rendah, riwayat cedera panjang, fisik rapuh, dan performa mengecewakan di Premier League. Langkah ini membuat rencana Milan dinilai kontroversial, seolah mengganti satu masalah dengan masalah lain yang hampir sama, sehingga lini serang mereka tetap penuh ketidakpastian. Lebih dari 3,5 tahun setelah menjual Chelsea, uang hasil penjualan yang dijanjikan Roman Abramovich untuk membantu korban perang Ukraina masih belum dicairkan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa dana kini bisa disalurkan ke Yayasan Kemanusiaan yang mendukung Ukraina dan pemerintah siap menempuh jalur hukum jika Abramovich tidak menepati janjinya. Hingga kini, uang tersebut masih dibekukan di Bank Inggris karena Abramovich keberatan jika digunakan khusus untuk Ukraina. Meski pemerintah menegaskan siap melakukan segala upaya untuk memastikan dana itu sampai ke tangan korban perang. Chelsea dikabarkan tidak akan mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim dingin mendatang. Meski dalam 2 tahun terakhir, termasuk musim panas kemarin, klub sempat mengeluarkan lebih dari 200 juta pounds untuk belanja pemain, manajemen menilai skuad saat ini sudah cukup lengkap, dengan setidaknya 2 pemain tersedia di setiap posisi. Oleh karena itu, The Blues memilih menahan diri dari belanja tambahan, memaksimalkan potensi pemain yang ada, dan fokus menjaga keseimbangan serta kedalaman skuad untuk menghadapi sisa musim secara optimal, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelatih Enzo Maresca untuk memanfaatkan seluruh opsi yang tersedia dalam tim. Noni Madueke tampil impresif di Arsenal setelah pulih dari cedera, berhasil mencetak 3 gol sejak comeback dalam kemenangan 4-1 atas Tottenham Hotspur. Penampilan apiknya menimbulkan dilema bagi Mikel Arteta dalam pemilihan pemain, terutama karena Madueke dan Bukayo Saka menempati posisi serupa di sayap kanan, meski Madueke juga bisa dimainkan di sisi kiri. Mantan bek Micah Richards menilai Arsenal terlalu bergantung pada Saka, sehingga kehadiran Madueke memberikan opsi tambahan, fleksibilitas dalam penyerangan, dan alternatif strategis bagi Arteta untuk mengatur skuad menghadapi pertandingan-pertandingan penting ke depan. Legenda Manchester United Rio Ferdinand meminta para pendukung MU bersabar dengan manajer Ruben Amorim. Meski setan merah belum sepenuhnya stabil di bawah kepemimpinannya selama 1 tahun terakhir, Ferdinand melihat adanya tanda-tanda peningkatan performa skuad. Ia mencontohkan Arsenal yang bersabar dengan Mikel Arteta selama beberapa tahun dan kini mulai menuai hasil positif. Ferdinand yakin bahwa jika MU memberi Amorim waktu dan kesempatan untuk membangun timnya, manajer asal Portugal itu mampu mengembalikan kejayaan klub serta menghasilkan kesuksesan jangka panjang di masa depan. Pelatih The Citizens, Pep Guardiola, pernah memiliki kesempatan untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo ke Manchester City setelah sang pemain meninggalkan Manchester United. Namun, Guardiola memilih menolak karena menilai Ronaldo tidak sesuai dengan sistem permainan City yang menekankan intensitas tinggi, pergerakan tanpa bola, dan kolektivitas tim.
Meskipun ia menghormati kemampuan luar biasa Ronaldo dalam menyelesaikan peluang serta kondisi fisiknya yang mengagumkan, Guardiola tidak ingin mengubah keseimbangan tim yang telah dibangunnya dengan matang dan menghindari potensi gangguan di ruang ganti. Liverpool berpotensi kehilangan Mohamed Salah, menyusul masalah yang muncul antara pemain dan manajer Arne Slot, dengan klub Liga Arab Saudi disebut sebagai kemungkinan tujuan sang bintang. Ex-pemain Liverpool, Graham Souness, menilai Antoine Semenyo dari Bournemouth bisa menjadi pengganti yang cocok. Musim ini, Semenyo sudah mencetak 7 gol dan 3 assist dari 15 penampilan, menunjukkan agresi dan kualitas teknis yang dinilai sesuai dengan gaya permainan Liverpool. Souness menambahkan bahwa kehadiran Semenyo di Anfield akan disambut baik oleh para penggemar karena kemampuannya menembus lini pertahanan lawan. Liverpool bersaing dengan Arsenal dan Chelsea untuk merekrut gelandang Inter Milan Davide Fratesi. Pemain asal Italia ini dipuji sebagai salah satu gelandang terbaik di Eropa karena kemampuannya menyerang dari lini tengah, menembus pertahanan lawan, dan mencetak gol. Kualitas khas gelandang box-to-box modern yang energik dan produktif. Ironisnya, meski memiliki bakat besar, Fratesi hanya sesekali menjadi starter di Inter, sehingga spekulasi soal kepindahannya kian kuat. Jika transfer ini terwujud, Liverpool akan mendapatkan tambahan kualitas dan kedalaman di lini tengah, meski urgensi perekrutan untuk skuad Arne Slot masih menjadi pertanyaan. Tottenham Hotspur sedang mengevaluasi masa depan Yves Bissouma menjelang jendela transfer Januari, seiring upaya klub mengurangi pemain cadangan dan menemukan identitas tim di bawah Thomas Frank. Setelah performa tidak konsisten dan kekalahan 3-0 dari Nottingham Forest, Bissouma kini jarang digunakan, namun kemungkinan tetap bertahan hingga akhir musim 2025-2026. Minat dari klub lain menurun, sehingga Spurs diperkirakan akan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak 1 tahun untuk melindungi nilai pasar pemain berusia 29 tahun ini, meski penjualan permanen tetap menjadi prioritas. Real Madrid dikabarkan telah menghubungi Manchester United untuk menanyakan kemungkinan merekrut gelandang muda Kobbie Mainoo pada bursa transfer Januari, menjadikannya opsi alternatif di lini tengah, sementara prioritas utama mereka tetap Vitinha dari PSG. Mainoo, 20 tahun, dinilai sebagai gelandang sangat komplit, namun musim ini ia belum pernah menjadi starter di Premier League dan hanya bermain dalam menit terbatas sebagai pengganti. Manchester United memasang bandrol sekitar 90 juta euro, tetapi Real Madrid menegaskan tidak bersedia membayar lebih dari 50 juta euro, membuat negosiasi keduanya sulit mencapai kesepakatan. Manchester United dikabarkan akan memprioritaskan perekrutan gelandang bertahan baru pada 2026, seiring berakhirnya kontrak Casemiro. Dari sejumlah nama yang dikaitkan, Setan Merah disebut tertarik memboyong Ruben Neves dari Al Hilal. Neves dianggap sebagai kandidat ideal karena memiliki pengalaman panjang di Premier League bersama Wolverhampton dan dikenal tampil konsisten. Meski sempat bermain di Arab Saudi, performanya dinilai tetap terjaga dan ia masih rutin membela timnas Portugal sehingga dinilai siap kembali bersaing di Liga Inggris. Arsenal berada dalam posisi yang sangat menguntungkan pada persaingan Premier League 2025-2026. The Gunners saat ini memimpin klasemen dengan raihan 36 poin dari 16 pertandingan yang telah dilalui, menunjukkan konsistensi dan performa impresif di setiap laga. Keunggulan mereka tidak hanya berasal dari kualitas permainan di lapangan, tetapi juga didukung oleh faktor non-teknis yang memberi keuntungan tambahan. Sementara, Piala Afrika 2025 digelar pada Desember hingga Januari dan banyak klub harus kehilangan pemain kunci mereka, tim asuhan Mikel Arteta justru tetap utuh karena tidak ada satupun pemain Arsenal yang dipanggil untuk mengikuti turnamen tersebut. Real Madrid saat ini tengah mengevaluasi kinerja Xabi Alonso, meski tim meraih 2 kemenangan atas Deportivo Alaves dan Talavera. Kemenangan ini memberi sedikit kelonggaran, namun belum menjamin Alonso akan bertahan di kursi kepelatihan. Klub tetap menilai performa tim secara keseluruhan dan menyiapkan opsi pengganti jika situasi memburuk. Salah satu kandidat yang muncul adalah Davide Ancelotti, mantan asisten Carlo Ancelotti yang pernah bekerja di Real Madrid dan tim nasional Brasil.
Ia dianggap memahami kultur klub, tetapi pengalaman sebagai pelatih kepala masih terbatas, sehingga menjadi pertimbangan utama manajemen sebelum membuat keputusan. Napoli berhasil mengalahkan AC Milan 2-0 di semifinal Supercoppa Italiana di Riyadh, meski kalah dalam penguasaan bola. Gol pertama tercipta pada menit ke-39 melalui kerjasama Spinazzola, Højlund, dan Neres. Setelah jeda, Højlund menggandakan keunggulan Napoli pada menit ke-63 dengan tembakan keras dari sisi kiri. Dominasi Napoli membuat Milan kesulitan mengembangkan permainan, dan meski mencoba beberapa peluang, mereka gagal membalas. Napoli menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 2-0.